يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب هيئ لنا من أمرنا راشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد نواوي بن عمر البنتاني بأن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة وأن يعين علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السجاد. ثم إلى رجال محمد الشافعي الإمام وثم به عبد الشكور رملي وثم به شيخ الخمسين وثم به مسلم رزقي وثم إلى روح واصل الشافعي بهدي عبد الله الشافعي وثم إلى روح الحبيب علي بن عبد الرحمن السجاد لأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita banyakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini Allah masih kurniakan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan kita pergunakan segala nikmat itu untuk menjalankan hidup kita dengan beribadah kepada Allah, dan juga kita bersyukur kepada Allah bahwa kita tergolong orang-orang yang dimudahkan untuk hadir di majelis ilmu,
Yang mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang dapat menjadi panduan kita dan menjadikan hidup kita lebih baik lagi. Amin, Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung pengajian kitab Nasaihul Ibad. Kita masih berada pada bab terakhir, yaitu Babul Usyari. Tepatnya yaitu pada maqalah yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu wal maqalatu tasi'atu asyarah, dan maqalah yang ke-19. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyaratu nafarin lan yaqbalallahu ta'ala salatahum. Ada 10 kelompok yang Allah tidak akan pernah menerima salat mereka. Yang pertama, rajulun shalla wahidan ay munfaridan bi ghairi qira'atin. Golongan yang pertama yang Allah tidak akan terima salatnya adalah seseorang yang sholat sendirian tanpa membaca di sini maksudnya membaca Fatihah. Ya. Orang yang sholat sendirian maka dia wajib membaca Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, kata Nabi. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Nah, inilah orang yang pertama yang Allah tidak akan pernah terima salatnya. Adapun kalau orang itu adalah makmum dan makmumnya adalah masbuk, maka Fatihahnya ditanggung oleh imam. Tetapi kalau dia sendirian, maka dia wajib membaca Fatihah. Baik. Wattafaqal Imam Abu Hanifah wa ashabuhu wal Imam Malik wal Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum ala sihhati salatil ma'mumi bi ghairi qira'atihi syai'an minal Fatihati. Telah bersepakat Imam Abu Hanifah dan juga penyokong-penyokongnya dan juga Imam Malik dan juga Imam Ahmad bin Hanbal bahwa sah salat makmum tanpa membaca sedikit pun dari Fatihah. Ya. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah semua sepakat kalau makmum tidak mengapa. Seandainya mereka tidak membaca Fatihah sedikit pun, maka salatnya tetap sah di sisi mereka. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i, tidak semua makmum Fatihahnya tidak perlu dibaca. Yang Fatihahnya ditanggung oleh imam adalah makmum yang masbuk. Kalau makmum muwafiq, maka dia tetap diwajibkan membaca Fatihah. Masih ingat perbedaan antara makmum muwafiq dengan makmum masbuk? Makmum muwafiq adalah seseorang yang ikut bersama imam dan dia memiliki waktu yang cukup untuk menghabiskan Fatihah ketika imam masih berdiri. Itu namanya makmum masbuk. Maka kalau satu lagi makmum maaf. Keliru saya.
Makmum muwafiq adalah makmum yang memiliki waktu yang cukup untuk menghabiskan Fatihah ketika imam masih berdiri. Itu muwafiq ya, maaf ya tadi. Nah, sebaliknya makmum masbuk adalah makmum yang ikut kemudian dia tidak memiliki waktu yang cukup untuk menghabiskan Fatihah ketika imam masih berdiri. Itu namanya masbuk. Maka kalau makmum masbuk ditanggung oleh imam. Tapi kalau muwafiq dia harus habiskan Fatihahnya. Jelas? Itulah mazhab Syafi'i ya. Tetapi kalau 3 imam tadi makmum saja tidak baca apa-apa dari Fatihah, ditanggung oleh imam. Ya. Baik, itu golongan yang pertama. Seseorang yang sholat sendirian tanpa membaca Fatihah, maka sholatnya tidak akan diterima. Kemudian yang kedua, warajulun la yu'addi zakat. Seseorang yang tidak menunaikan zakat, ay la yukhriju ma yajibu ikhrajuhu minal amwaliz zakawiyyati ila mustahiqihi, yakni dia tidak mengeluarkan apa-apa yang wajib dikeluarkan daripada harta zakatnya kepada yang berhak menerimanya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa wailul lil musyrikin, celakalah bagi orang musyrik, alladzina la yu'tuna zakah, yang mereka tidak menunaikan zakat. Fasammahumullahu musyrikin, maka orang-orang yang tidak menunaikan zakat Allah namakan mereka sebagai orang-orang musyrik. Begitu kata pengarang kitab ini. Jadi golongan yang kedua yang Allah tidak akan terima salatnya adalah mereka-mereka yang sudah memiliki kewajiban mengeluarkan zakat, kemudian dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Allah tidak akan terima salatnya. Begitu ya. Ketika zakat kita, harta kita itu sudah mencukupi nisabnya. Berapa nisab zakat? 85 gram emas. Kemudian kalau kita konversi kepada rupiah, 1 gram sekarang kan lebih kurang 1 juta, katakan begitu. Kita kalikan dengan 85, berapa itu? 85 juta. Kalau kita punya duit, simpanan kita 85 juta, kemudian duit itu memang sudah tersimpan selama 1 tahun, artinya nisabnya sudah cukup, haulnya sudah cukup, sudah wajib keluar zakat, maka kita wajib keluarkan zakatnya ya. Tetapi kalau kita punya hartanya tidak berbentuk barang-barang seperti itu, tidak berbentuk duit kita cuma ada 10 juta atau 15 juta, tapi kontrakan kita banyak, ada 5 pintu contohnya. Nah, kontrakan kita itu keluar zakat atau tidak? Keluar zakat atau tidak kontrakan nih? Kontrakan kita itu tidak keluar zakatnya, kecuali kalau hasil kontrakan dikumpul. Paham? Duit kontrakannya dikumpul, setelah dikumpul sampai 85 juta, tersimpan sampai setahun, baru keluar zakatnya. Tapi kalau dapat bayar kontrakan, orang itu baru masuk bayar kontrakan 20 juta setahun contohnya. Nah, 20 juta itu belum masuk harta yang wajib zakat. Kalau sudah tersimpan selama 1 tahun, dikumpul totalnya 85, baru keluar zakat. Gitu ya. Nah, baik. Nah, itu golongan yang kedua. Seseorang yang tidak keluar zakatnya ketika dia sudah wajib mengeluarkannya. Kemudian yang ketiga, warajulun ya'ummu qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang memimpin imam, menjadi imam pada satu kaum, sedangkan mereka itu membencinya. Nah, ini tidak diterima salatnya. Apabila ada seseorang yang dia menjadi imam, sedangkan makmumnya pada nggak suka sama dia, wahum lahu karihun, salatnya tidak diterima. Karena apa tidak sukanya?
mungkin karena sikapnya, karena akhlaknya, karena perangainya, mereka tidak suka. Maka orang yang begini jangan dipilih jadi imam. Ya. Maka imam itu bukan hanya baik bacaannya, bukan hanya tahu hukum-hukum tentang sholat, tetapi dia juga harus dilihat akhlaknya. Kalau seandainya imam itu dibenci oleh jamaahnya, jangan ditunjuk jadi imam. Disebutkan oleh pengarang kitab ini. Ya, kalau ada seseorang yang dibenci, jangan disuruh jadi imam. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah SAW, ini hadis yang lainnya, Salasatun la tujawizu salatuhum azanahum. 3 golongan yang salat mereka tidak akan melebihi telinganya, artinya tidak diterima Allah. Apa itu? Yang pertama, al-abdul abiku hatta yarji'a. Seorang hamba yang dia kabur dari tuannya tidak akan diterima sampai dia kembali. Yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Golongan yang tidak akan diterima salatnya adalah perempuan, istri yang dia tidur dan suaminya marah kepada dia. Tidak diterima salatnya. Nanti ada pembahasannya. Yang ketiga, wa imamun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang imam yang dia memimpin satu kaum sedangkan mereka membencinya, tidak akan diterima Allah salat orang ini. Ya. Jadi inilah golongan yang ketiga, yaitu seseorang yang tidak diterima salatnya, seseorang yang menjadi imam sedangkan jamaahnya tidak menyukainya. Kemudian yang keempat, wa rajulun mamlukun abikun. Nah, ini tadi sudah disebutkan hadisnya, baru masuk penjelasannya. Golongan yang keempat yang tidak diterima oleh Allah salatnya adalah seseorang yang dimiliki, seseorang budak yang dia lari dari siapa? Daripada tuannya. Ai syakhsun raqiqun, seorang yang seorang budak. Zakarun kana unsa, laki ataupun perempuan. Haribun min sayyidihi, yang dia lari daripada tuannya. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza abaqal abdu lam tuqbal lahu salatun. Apabila seorang hamba itu lari daripada tuannya, tidak akan pernah diterima salatnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, faqad kafara hatta yarji'a. Orang tersebut kafir sehinggalah dia kembali kepada tuannya. Ini golongan yang keempat, hamba budak yang lari daripada tuan. Zaman sekarang ada hamba atau tidak? Sudah tidak ada. Budak sudah tidak ada, ya. Nah, ini menarik ya. Kenapa dalam Islam tidak ada ayat yang melarang perbudakan? Sedangkan perbuatan-perbuatan yang lainnya itu ada ayat-ayat yang melarang. Tentang khamar, arak, tentang judi, kemudian tentang zina, itu ada semua ayatnya. Tetapi kenapa perbudakan tidak ada ayat yang melarang? Apakah berarti kemudian Islam itu menyokong perbudakan? Ini dijadikan bahan oleh orang-orang yang membenci Islam, orang-orang orientalis. Ada seseorang yang bernama Robert Murray. Dia membuat satu buku. Di situ dia buat satu tuduhan-tuduhan yang buruk kepada Islam. Di antaranya apa? Islam menyokong kepada perbudakan. Buktinya apa? Tidak ada satupun ayat dalam Quran yang melarang perbudakan. Nah, kita yang membacanya bagaimana? Oh iya, betul juga nih. Berarti Islam menyokong perbudakan, sebab tidak ada ayat yang melarangnya. Hati-hati. Ini adalah jarum-jarum yang halus yang coba menggoyahkan dan membuat kita ragu terhadap ajaran agama kita. Ada hikmah kenapa Allah tidak larang secara langsung dalam Quran. Karena perkara tersebut pada saatnya akan dilarang sendiri oleh manusia. Terbukti siapa yang larang perbudakan di dunia ini?
PBB. Betul tidak? PBB yang melarang perbudakan. Makanya Allah sudah tahu bahwa amalan ini, praktek ini, satu saat nanti manusia juga tidak akan pakai. Manusia akan tinggalkan. Dan buktinya kita sudah kelihatan. Sedangkan judi, arak, zina itu tidak ada yang melarang, melainkan hanya Allah. Betul tidak? Walaupun sudah dilarang, masih tetap banyak orang yang melakukan perjudian, perzinahan, pencurian dan sebagainya. Itu kenapa ayat tentang perbudakan tidak ada larangannya. Tetapi kalau kita lihat lagi, banyak hukum-hukum dalam agama Islam yang sebetulnya secara tersirat sebetulnya ingin menghapuskan perbudakan. Contohnya apa? Contohnya, kalau ada orang berjimah dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, kifarahnya apa? Kifarahnya apa? Pertama, membebaskan budak. Itu tingkatan pertama, tidak bisa langsung pilih yang kedua. Harus cari dulu budak, kalau tidak ada baru yang kedua. Itu apa? Berpuasa berturut-turut selama 60 hari. Contoh. Kemudian kifarah ini juga, kifarah melanggar sumpah. Maka di antara hukumannya adalah membebaskan budak. Secara tersirat agama Islam sebetulnya membenci perbudakan. Ya, begitu. Baik jamaah sekalian. Kemudian yang kelima, golongan yang tidak akan Allah terima salatnya adalah wa rajulun syaribun al-khamra mudminun. Seorang yang meminum khamar dan dia selalu minum, sudah menjadi maniak, alkoholik kalau kita bilang. Seseorang yang terlalu sering maniak minum minuman keras, orang ini tidak akan diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibul khamra, jauhilah olehmu khamar, fa innaha ummul khaba'ith, karena sesungguhnya khamar itu adalah induk, ibu segala kejahatan. Kenapa khamar disebut khamar? Itu seakar kata dengan khimar. Khimar ya, pakai kho bukan pakai ha. Khimar. Khimar itu apa? Penutup kepala wanita. Kalau kita bilang apa? Tudung. Apa namanya itu? Jilbab. Khimar. Nah, kenapa khamar disebut sama dengan khimar? Asal katanya, akar katanya. Karena ketika orang minum khamar tertutupi. Apa yang tertutupi? Akalnya tertutupi. Ngomongnya jadi ngaco, tidak bisa berpikir dengan jernih. Nah, itu akibat daripada khamar. Dan Nabi katakan bahwa khamar ini adalah ummul khaba'is, ibunya, induknya segala jenis kejahatan. Hati-hati, jangan menganggap kita yang sudah rajin datang ke masjid ini, yang sudah datang ke majelis taklim, kemudian kita selamat daripada fitnah khamar. Belum tentu. Sebelum kita mati kita belum selamat. Jangan seperti seorang yang bernama Barsisah. Ini kisah masyhur. Barsisah, ahli ibadah, luar biasa ibadahnya. Sampai-sampai digambarkan oleh para ulama tentang Barsisah ini, dia bisa terbang, ngambang, karena hebat ibadahnya. Ada kita yang zikir sampai terbang, ada yang gitu. Di sini ada, di Indonesia itu ada, di Jakarta ada. Saya pernah mendengar dari guru saya, Kiai Saiful Amsir, ketika beliau menceritakan tentang gurunya Mu'allim Syafi'i Hadami. Jadi waktu itu Kiai Saiful Amsir datang ke rumahnya, rumah Mu'allim Syafi'i Hadami. Kebetulan bilik ataupun kamar khusus untuk ibadahnya itu terbuka. Dilihat ke dalam, Mu'allim sedang zikir. Ketika zikir, Kiai Saiful Amsir melihat
bahwa badannya Muallim Syafi'i Hazami itu terangkat. Ini orang yang sudah mencapai makom tertentu, makom kewalian. Ya. Dan memang Muallim Syafi'i Hazami ini memang banyak yang menyaksikan bahwa beliau itu adalah wali min auliyaillah. Murid-muridnya setelah meninggal baru cerita bahwa sering Muallim itu kalau kehabisan bensin nyuruh muridnya isi pakai air. Mobilnya jalan. Ini bukan cerita buku, muridnya yang ngomong. Itu mobil bensinnya habis, mogok, disuruh isi pakai air, mobilnya jalan. Kalau bukan wali siapa namanya? Kisah yang seperti ini juga pernah saya dengar waktu saya di Malaysia. Ada seorang wali yang begitu juga. Tapi dia tidak pernah mau diceritakan kalau dia masih hidup. Pesan begitu sama muridnya. Murid-muridnya masih ada, saya ditanya. Dia tanya ke Fakhruddin Al-Bantani, muridnya Muallim Syafi'i Hazami. Jadi kalau lihat, kita dengar cerita ada orang yang bisa terbang, ngangkat gitu ya, itu jangan heran ya. Jangankan zaman dulu, zaman sekarang aja kita masih bisa mendengar kisah-kisah yang seperti ini. Kiai Muallim Syafi'i Hazami rahimahullah rahmatal abrar, gurunya para kiai Jakarta. Ya, alhamdulillah saya juga sempat belajar walaupun tidak lama, ya, ambil juga ilmu daripada beliau. Nah, kembali kepada kisah Barsiso tadi. Barsiso ini dia punya wiridnya luar biasa hebat. Murid-muridnya tuh hebat-hebat. Nah, tetapi dia bukan orang alim, dia hanya ahli ibadah. Iblis datang ingin menggoda dia. Bagaimana cara iblis dia menyamar sebagai seorang manusia? Duduk di depan tempat ibadahnya Barsiso. Duduk ibadah wirid gitu ya. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Sedangkan Barsiso ini manusia biasa. Ketika dia ngantuk dia tidur, ketika dia lapar dia makan, ketika dia haus dia minum. Nah, diperhatikan orang ini orang kuat banget ibadahnya. Akhirnya karena dia memang haus kepada amalan ibadah, dia ingin tahu apa tipsnya sampai ibadah begitu kuat, tidak tidur, tidak makan. Didatangi, wahai Tuhan, kenapa Tuhan ibadah begitu kuat? Saya saja ini kalau ngantuk saya tidur, kalau lapar saya makan. Wahai Tuhan, kalau kamu ingin sama seperti saya, ada caranya. Bagaimana caranya? Ajari aku. Saya begini karena saya dulu pernah buat maksiat. Makanya ketika saya buat maksiat, saya menyesal betul-betul kepada Allah. Kalau begitu maksiat apa yang harus saya lakukan? Maksiat yang besar-besar, jangan yang kecil-kecil. Apa? Bunuh orang. Ini orang ahli ibadah disuruh bunuh orang. Jangan bunuh orang. Saya nggak biasa bunuh orang. Ya orang biasa pegang tasbih disuruh pegang pisau. Ya, kalau jangankan bunuh orang, orang yang tidak biasa bunuh binatang, sembelih binatang pun tidak akan mampu. Yang lainnya, ada nggak yang lain? Ya sudah, kalau tidak sanggup bunuh orang, kamu zina. Zina? Ini orang nggak pernah lihat perempuan, ya. Tidak mungkin. Jangan deh, yang lain aja. Nah, ya kalau yang itu nggak mau juga, yang bawah lagi nih, minum khamr, mabok. Nah, kalau itu nggak apa-apa dah, nggak apa-apa. Di mana harus saya minum? Tapi jangan di sini, tempat yang jauh dikit, biar orang nggak lihat. Akhirnya dibawa di satu warung, minum di situ, bukan sekedar minum sedikit, minumnya banyak sampai mabuk, karena dia ingin maksiat. Ketika dia maksiat, dia ingin taubat, sama seperti dia. Termakan dia dengan apa? Dengan ujuk rayunya iblis ini, syaitan ini. Akhirnya dia minum sampai mabuk. Ketika dia mabuk, dia lihat perempuan itu dia
dia zinahi, ketika dia sadar dia takut, akhirnya dibunuh juga. Ketika dia minum, semua dosa yang besar-besar dilakukan oleh dia. Dia mabok, kemudian dia zina, kemudian dia bunuh, tiga-tiganya dapat. Makanya betullah kata Nabi bahwa minum khamar itu ummul khaba'ith, ibunya, induknya segala kejahatan. Akhirnya ketika dibunuh orang ini, Barsiso pun ditangkap, dipenjara, dikenakan hukum gantung. Maka ketika dia akan dihukum gantung, datang lagi ini orang, si iblis ini datang kepada Barsiso, tolonglah saya, gara-gara kamu saya jadi akan dihadapkan kepada hukuman gantung ini, bantu saya akan bantu kamu, asalkan kamu mau ucapkan apa yang saya ucapkan. Akhirnya dia mau mengucapkan kalimat yang dengan kalimat itu dia keluar daripada agamanya. Dia mengucapkan kalimat itu, kemudian digantung, mati dia, mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Padahal amal ibadahnya banyak, sampai digambarkan bisa terbang, tetapi hancur semuanya dengan sebab apa? Dengan sebab khamr. Ya, maka hati-hati, ya, jaga diri kita. Jangan terlalu percaya diri bahwa kita akan selamat sampai akhir hayat kita dengan membawa iman. Minta terus kepada Allah bimbingannya, hidayahnya, dan jangan tinggalkan sholat, karena sholat inilah yang akan menjadi benteng kita daripada perbuatan maksiat dan dosa. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kelompok yang berikutnya, golongan yang berikutnya adalah yang keenam, ya. Wa imra'atun batat wa zawjuha sakhitun 'alaiha. Seorang perempuan, seorang istri yang dia tidur, wa zawjuha sakhitun 'alaiha, dan suaminya murka, marah kepada dirinya. Nah, jangan sampai begitu para wanita. Di sini tidak ada wanita, tetapi yang mendengar siaran ini, yang mendengar suara ini, kalau kita sebagai wanita, sebagai istri, jangan kita tidur dalam keadaan suami kita marah kepada kita. Biasanya apa yang membuat suami marah nih kalau malam-malam? Misalkan suami kita minta diberikan haknya, maka istri wajib tunaikan itu. Ya. Jangan sampai ketika dia minta, suami kita minta, kemudian kita tidak menunaikannya, dia marah kepada kita, kita tidur dalam keadaan dia marah, salat kita tidak diterima Allah, bahkan malaikat melaknat perempuan itu sampai paginya. Alhamdulillah, ya, maka kita harus paham ilmu ini. Artinya ada kefahaman, saling memahami. Perempuan harus memahami kewajibannya sebagai seorang istri. Kalau suaminya kebetulan minta, contohnya ya, maka tunaikan. Karena apa? Karena lelaki itu tidak sama dengan wanita. Keinginan seksual lelaki tidak sama dengan keinginan seksual wanita. Kalau wanita itu pasif, kalau lelaki aktif. Ketika hadir keinginan itu, lelaki tidak bisa ditahan. Kalau perempuan, dia pasif, dia tidak akan naik kalau tidak ada rangsangan. Itu kalau perempuan. Makanya Nabi sangat mewanti-wanti perempuan, jangan sampai suami kamu marah, kamu tidur dalam keadaan suami kamu marah. Ataupun dalam sebab-sebab yang lainnya. Misalkan suami kita minta dilayani dengan urusan yang lainnya, si istri ini tidak mau melayaninya, marah dia, maka si istri ini akan mendapat laknat daripada malaikat. Selain itu juga salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam pihak yang lainnya, si suami juga mesti paham. Ya, lihat kondisi istri kita. Kalau kebetulan dia dari pagi sampai sore sudah penat mengurus rumah tangga, lihat dulu keadaannya, jangan main maksa-maksa aja. Tanya dulu baik-baik. Nah, saling memahami, gitu ya, saling memahami. Barulah nanti ada namanya keharmonian antara suami dan istri. Baik. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la yaqbalu Allahu lahum salatan
Tiga golongan yang Allah tidak terima salat mereka, la tas'adu lahum ila sama, dan juga tidak akan naik salat itu ke langit. Apa yang pertama? As-sakranu hatta yashwa, orang yang mabuk sampai dia sadar. Wal mar'atus sakhitu 'alaiha zawjuha, seorang istri yang mana suaminya murka dan marah kepadanya. Yang ketiga, wal abdul abiku 'ala maulahu hatta yarji'a fayadha'u yadahu fi yadi mawalihi. Yang ketiga adalah seorang hamba yang lari daripada tuannya sehingga dia kembali dan meletakkan tangannya di atas tangan tuannya, artinya menyerahkan dirinya kepada tuan gitu. Nah, ini tadi kita sudah bahas. Baik. Kemudian yang ketujuh adalah golongan orang yang tidak akan diterima salatnya adalah wamra'atun hurratun tusalli bi ghairi khimarin, seorang wanita yang merdeka, bukan hamba, bukan budak. Tusalli bi ghairi khimar, salat tanpa memakai khimar. Apa itu khimar? Wa huwa thawbun tughti bihil mar'atu ra'sahu, pakaian yang digunakan untuk menutupi oleh wanita akan kepalanya. Ya, jilbab kalau kita bilang. Kalau kita bilang lain dalam pakaian salat wanita itu apa namanya? Mukena. Maka kalau perempuan sholat tidak pakai mukena, terbuka aurat atasnya, maka tidak diterima sholat. Tapi kalau wanita itu wanita merdeka. Kalau budak auratnya apa auratnya? Masih ingat pelajaran Safinatun Najah? Budak itu auratnya sama seperti lelaki ketika sholat ya. Nah, kalau wanita merdeka itu semua anggota tubuhnya wajib tertutupi kecuali wajah dan telapak tangannya. Ini golongan yang ketujuh, wanita yang sholat tanpa memakai penutup kepala. Ini rasanya tidak kita jumpai di sini ya. Semuanya sholat pakai mukena. Kemudian yang ke-8, wa akilur riba, orang yang makan riba. Orang ini tidak akan diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi wal iyad billah. Jadi ya, coba berhijrah kepada bank-bank Islamik ya, bank-bank syariah. Jangan lagi kita bertransaksi dengan apa? Dengan bank konvensional gitu ya. Coba kita hindari sebisa kita. Yang harus kita usahakan itu akil riba. Hati-hati nih. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, warada anna akala riba yuhsyaruna fi sifatil kilab wal khanazir. Telah datang dalam riwayat bahwasannya orang yang memakan riba akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan sifat mereka seperti apa? Bentuk mereka seperti kilab, anjing, wal khanazir, dan babi. Min ajli hilatihim ala akli riba, karena helah mereka, tipu daya mereka, coba mensiasati apa yang haram dikatakan halal, dicari-cari, masih halal nih, masih boleh nih, nggak apa-apa, darurat nggak apa-apa begini. Banyak caranya, ditipu daya, hilah, ya, dipusing-pusing hukum itu, padahal sudah jelas-jelas haram, dibilang aja nggak apa-apa, kepepet nggak apa-apa, darurat, akhirnya makan riba. Kama masakha ashabas sabti, seperti mana Allah juga pernah merubah ashabas sabti. Siapa ashabas sabti? Orang-orang Yahudi yang Allah pernah ubah wajah mereka menjadi apa? Menjadi monyet. Karena apa? Karena helah, tipu daya mereka terhadap hukum Allah. Hatta tahilu ala istiyadil hitan allati nahahumullahu ala istiyadiha yawmas sabti. Yang mana mereka ini melakukan tipu daya, helah, ketika mereka berburu ikan, memancing, yang mana Allah telah melarang mereka untuk berburu, untuk memancing pada hari Sabtu, seperti yang kita sudah cerita dulu ya.
fahafaru laha haydanan taqa'u fiha yawm as-sabti hatta ya'uduha yawm al-ahad. Mereka buat satu helah, mereka buat satu tipu daya. Bagaimana? Memang Allah larang mengambil ikan, mencari ikan pada hari Sabtu. Tapi hari Sabtu itu dia buat apa? Mereka gali saluran air dari laut langsung masuk ke kolam mereka. Allah uji ketika setiap hari Sabtu ikan banyak. Ketika mereka lihat ikan banyak hari Sabtu, waduh gimana nih? Kita dilarang cari ikan hari Sabtu, padahal itu ujian Allah. Yaudah bagaimana kalau kita gali aja, kita gali aja nih saluran air, kita nggak usah mancing hari Sabtu, nggak usah cari ikan hari Sabtu, kita gali. Ketika nanti ikan itu banyak, dia akan masuk ke kolam kita. Nah, hari Minggunya kita baru ambil. Wah, ini helah dia nih. Orang siapa nih? Orang-orang Yahudi. Dia punya tipu daya. Falamma fa'alu zalika, ketika mereka melakukan itu, tipu daya itu, masakumullahu qiradatan wa qanadir. Allah ubah mereka. Jadi apa? Jadi monyet, jadi babi. Karena kerakusan. Karena ketamakan mereka terhadap apa yang Allah uji. Nah, itulah orang-orang yang mencoba melakukan helah terhadap hukum Allah. Maka kata Syekh Nawawi Al-Bantani, begitu juga dengan pemakan riba. Mereka itu supaya seperti apa? Seperti orang yang sudah tahu hukumnya haram tetapi mereka masih mau makan juga. Nanti pada hari kiamat Allah akan ubah bentuk mereka seperti anjing dan babi. Bukan hanya itu yang kita takut, apa? Orang ini tidak akan diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi wal iyyazubillah. Ya, hindarkan diri kita daripada apa? Daripada bertransaksi dengan riba ini. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan perang terhadap orang yang makan riba gitu ya. Memang kadang-kadang ada ujiannya. Ujiannya apa? Berurusan dengan riba ini kadang-kadang pendapatan kita banyak, gaji kita besar, itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti orang-orang ini. Ya, orang-orang Yahudi ini diuji Allah dengan ikan yang banyak. Sabar atau tidak dengan ujian itu? Ya. Semoga Allah selamatkan kita semuanya. Kemudian yang ke-9, wal imamul jair. Yang ke-9 adalah orang yang tidak diterima salatnya adalah imam yang durhaka, imam yang zalim. Imam yang zalim, pemimpin yang zalim. An Abi Dzarrin, daripada Abu Dzar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuja'u bil wali yaumal qiyamati." Akan didatangkan seorang pemimpin pada hari kiamat. Fayunbadhu bihi ala jisri jahannam, kemudian dia akan dilemparkan di atas titian jahannam. Fayartajju bihil jisru irtijajatan. Kemudian ketika dilemparkan orang ini ke atas titian itu, jembatan itu teriak. Irtijajatan la yabqa minhu min mifsalun illa zala an makanihi. Jembatannya teriak, menyebabkan orang yang berada di atas jembatan itu bergoncang badannya, menyebabkan sendi-sendinya itu meleset. Sendi-sendinya itu apa? Kalau kita bilang apa ini? Seleo. Saking apanya tuh? Saking kerasnya goncangan, sendi-sendinya pada keluar daripada tempatnya, lari, sendi-sendinya meleset. Nah, kemudian fa in kana muti'an lillahi fi amalihi madha. Seandainya dia, si pemimpin ini yang meniti di atas titian itu, dia taat kepada Allah dalam amal perbuatannya, madha, dia akan lewat di jembatan itu dengan selamat. Wa in kana 'asiyan, kalau seandainya pemimpin itu adalah pemimpin yang bermaksiat kepada Allah, zalim terhadap hamba-hamba Allah, in kharaqa bihi al-jisru, jembatan itu koyak, jembatan itu robek, fayuhwa bihi fi nari jahannam, ketika jembatan itu robek dia jatuh ke bawahnya. Miqdar 50 alf 'amin
yang ketika dia jatuh daripada jembatan masuk ke neraka jahanam, dia terombang-ambing selama 50.000 tahun. 50.000 tahun ngambang, baru nyampe di jasad jahanam selama 50.000 tahun. Ini orang kalau pemimpin yang zalim, ya, dia akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah wal iyaz billah. Kemudian yang terakhir, wa rajulun la tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkari. Seseorang yang salatnya itu tidak mencegahnya daripada perbuatan keji dan mungkar. La yazdadu minallahi illa bu'da. Tidak bertambah melainkan jauh kepada Allah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia salat tapi dia bukan makin baik. Dia salat tetapi dia makin jauh daripada Allah. Artinya apa? Dia salat main-main. Dia salat main-main. Ini seperti salatnya orang-orang munafik, ya. Mereka salat tetapi dia tidak semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, golongan-golongan yang seperti ini salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semuanya daripada 10 golongan ini, dan semoga Allah terima amal ibadah salat kita sejak daripada akil balik sampai saat kita sekarang ini. Seandainya ada kesalahan dan kekurangan daripada salat-salat kita, kita minta kepada Allah semoga Allah maafkan semuanya. Allah terima segala amal ibadah kita, amal salat kita. Jangan sampai nanti pada hari kiamat ketika Allah hitung amal salat kita, amal salat itu akan dicampakkan ke atas muka kita. Nauzubillah wal iyaz billah. Al-Fatihah. Nauzubillah minasyaitonir rajim. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa 'afina warḍa 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.